perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah kewarganegaraan akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Dinamika dan Tantangan Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Rasmi. Saya selaku moderator yang akan membimbing presentasi ini. Di sini saya bersama teman-teman saya. Di samping kanan saya bernama saya Elizabeth Paulus, saya Willianti Andi Tombang, saya Elisi Ardani, saya Ardianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianus. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dinamika. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Elisi Ardani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjalin kehidupan bangsa dan negara. Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, kita dapat mengangkat senjata untuk melawan, untuk menghadapi serangan atau agresi musuh. Secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasmi. Saya akan menjelaskan unsur bela negara. Unsur bela negara yang dianut di Indonesia yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun alasan bela negara di Indonesia, yang pertama, menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Yang kedua, ingin memajukan negara. Yang ketiga, mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali. Yang keempat, meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Terima kasih. Berikutnya yaitu dasar hukum bela negara di Indonesia. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara di negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dalam keamanan nasional. Kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hak negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Kelima, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Keenam, Amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Ketujuh, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramadan akan melanjutkan materi yaitu upaya bela negara secara fisik. Segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara, yaitu TNI mengangkat senjata rakyat berkarya nyata dalam proses pembangunan. Secara non-fisik, segala upaya mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air serta berpartisipasi aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuan.
Itu yang pertama, wujud bela negara lingkungan keluarga, memahami hak kewajiban dalam berkeluarga, menjaga keutuhan dan kehormatan keluarga demokratis, menjaga nama baik keluarga dan lain-lain sebagainya. Lingkungan sekolah. Adapun di lingkungan sekolah itu patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak ikut tawuran dan sebagainya. Selanjutnya, lingkungan di masyarakat. Lingkungan di masyarakat aktif dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Lingkungan berbangsa dan bernegara, menghormati jasa para pahlawan, berani mengemukakan pendapat, melestarikan adat budaya asli daerah sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Paulus. Di sini saya akan menjelaskan tantangan bela negara. Yang pertama, di bidang politik. Dalam bidang politik terdapat ancaman berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan responsif, atau bisa dikatakan diktator. Pemerintahan yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat, artinya pemerintahan ini tidak demokratis. Padahal kita tahu bahwa sistem pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintah yang demokratis, bukan totaliter atau diktator. Meskipun telah diselenggarakannya pemilu, hal ini tidak menjamin semua suara serta partisipasi rakyat mendapat bagian dalam pemerintahan. Ini dikarenakan masih sering manipulasi suara rakyat untuk memenangkan kelompok tertentu, sampai kepada tidak meratanya pemberian hak suara kepada rakyat. Ada rakyat yang berhak menggunakan hak suaranya tetapi tidak tercantum namanya dan sebaliknya. Yang kedua, di bidang ekonomi. Kekuatan perekonomian Indonesia terletak pada struktur perekonomian yang makin seimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa. Yang ketiga, di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, tantangan terbesarnya adalah tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebinekaan yang ada. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ini, tantangan kedaulatan NKRI jangan sampai kejadian di Desember 2002, di mana Pulau Sigiting dan Pulau Sipadan diambil oleh negara lain. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.